Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai analisis kasus pertama, yaitu Volkswagen, yaitu dengan saya sendiri, Nabila El Karim, dengan NPM 2441382. Nama saya Daniel Cendewangga dengan NPM 2441382. Nama saya Ilyas Ardiansyah dengan NPM 2441038. Saya Ibrani Fernanda Sitonga dengan Nama NPM saya Yosua 24410. dengan NPM 2441302. Oke, next. Baik, belakang akan Nama saya apa sih? Tai kucing. Lu. Sabar. Kenalinnya sesuai ini aja nggak sih? Atau gimana? Kenalinnya Ada yang aku, ngomong, ada yang enggak? habis itu Ilyas, habis itu Ibrani, baru Yosua. Dah. Oke. Jadi gimana? Ulang lagi. Ini apa sih yang mau diulang sebenarnya pertanyaanku? Sorry tadi aku salah ngomong. Sorry ya. Ya. Dah guys. Sorry. Perkenalan ulang nih. Ulang aja dari awal. Jadi nanti kalian perkenalan sendiri? Atau aku sebutkan aja biar langsung lebih cepat? Sebutkan aja. Boleh. Tapi aku nggak Sebutkan ya, aku juga nggak pakai NPM kalau kayak gitu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan analisis kasus pertama, yaitu tentang Volkswagen, dengan saya sendiri selaku moderator Nabila El Karim, dan anggota saya yaitu ada Daniel Septiandewangga, Ibrani Fernandes Silutonga, Ilyas Ardiansyah, dan Yosua. Baik, latar belakang akan dijelaskan oleh Yosua. Kepada Yosua, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada kasus pertama. Jadi, latar belakang pada kasus pertama ini dimulai pada Badan Perlindungan Amerika Serikat atau disingkat dengan EPA yang mulai menemukan kelainan terhadap perusahaan Volkswagen. Setelah dilakukan pencarian lebih lanjut, ditemukan bahwa perusahaan Volkswagen ini menggunakan perangkat lunak ilegal untuk manipulasi hasil uji emisi pada kendaraan diesel. Perangkat tersebut memungkinkan kendaraan produksi perusahaannya memenuhi standar emisi walaupun yang diperlukan saat pengujian. Namun hasil pengujian tersebut telah direkayasa sepenuhnya, yang sebenarnya hasil emisi lebih jauh dari saat digunakan pada berkendara. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, rumusan masalah akan saya jelaskan. Yang pertama, bagaimana Anda menilai keputusan manajemen Volkswagen dari perspektif etika, utilitarisme, dan deontologi? Baik, di sini teori
Sabar ya guys, maaf ya. Baik. Di sini yang pertama mengenai di sini mengenai dari sudut pandang utilitarianisme, yaitu keputusan manajemen Volkswagen untuk memasang fitur lunak curang atau bisa disebut dengan defeat device, sebenarnya itu sangat tidak etis karena utilitarianisme ini memperhitungkan aksi menurut utilitas terbesar untuk sebanyak mungkin orang. Jadi untuk sebanyak mungkin orang, aksi Volkswagen cuma menguntungkan industri sebagian kecil manajemen, tetapi merugikan jutaan konsumen. Sebagai yang kita tahu, udah jelas itu akan merugikan, selain merugikan jutaan konsumen, udah jelas merugikan warga luas serta lingkungan sekitar. Nah, emisi nitrogen oksida yang dihasilkan oleh mobil Volkswagen jauh lebih besar, bisa dibilang 4 kali lipat. Yang awalnya hanya memasang standar 0,18 gram per kilometer, tetapi mereka memasang dengan 0,85 gram per kilometer. Ya, udah jelas itu membuat polusi yang sangat besar gitu. Jadi sehingga caranya totalitas akibat negatifnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jadi sedangkan sudut pandang bagian deontologi, aksi tindakan yang dilakukan oleh Volkswagen juga salah dan melanggar kewajiban moral serta hukum buat jujur dan bertanggung jawab terhadap konsumen serta masyarakat. Volkswagen ini secara sadar menipu regulator serta publik dengan membagikan informasi palsu tentang emisi kendaraan mereka. Dalam etika deontologi, udah jelas ini aksi yang sangat melanggar prinsip kejujuran serta tanggung jawab senantiasa salah apapun hasilnya. Jadi selanjutnya nomor 2 yaitu aspek mana dari prinsip good corporate governance atau akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, keadilan yang paling dilanggar oleh Volkswagen dan harus dianalisa dan dijelaskan. Jadi yang seperti yang kita tahu, transparansi menurut perusahaan agar menyediakan informasi yang besar dan akurat dan tepat waktu terkait semua produk yang dibeli oleh konsumen. Bisa bilang tindakan yang sepenuhnya tanpa disembunyikan kepada konsumen. Jadi akan produk yang bisa dibeli ini juga dibahas. Jadi transparansi itu adalah keterbukaan terhadap pelaksanaan proses yang berkaitan dengan keputusan, keterbukaan terkait informasi yang ada dalam perusahaan. Nah, Volkswagen ini tuh udah jelas mengalami kegagalan dalam menyediakan informasi yang jelas terkait emisi dari produk yang diproduksi. Jadi hal ini tentu memberikan dampak besar terhadap konsumen dan lingkungan. Selanjutnya yaitu bagaimana seharusnya tata kelola perusahaan Volkswagen direformasi pasca skandal. Nah, itu tuh udah jelas yang pertama transformasi manajemen. Nah, Volkswagen ini mengubah beberapa eksekutif serta merombak struktur manajemen. Nah, paling utama di bidang riset serta pengembangan buat memacu pengambilan keputusan serta lingkungan yang efisiensi. Yang nomor 2 yaitu adalah penguatan sistem pengawasan. Volkswagen ini ditingkatkan sistem pengawasannya internal dan secara eksternal, tercantum pada audit independen serta pengawasan oleh regulator buat menghindari terulangnya kecurangan yang sama. Jadi yang ketiga ada fokus pada transparansi serta etika. Jadi Volkswagen itu mulai menekankan berarti transparansi sama kejujurannya serta etikanya itu serta tanggung jawabnya dalam segala lini bisnisnya. Jadi mereka itu menguatkan program pelatihan etika untuk karyawan serta manajemen. Yang keempat ada transformasi bisnis, yaitu Volkswagen alihkan fokus dari mesin diesel ke kendaraan listrik. Jadi serta teknologi yang ramah kawasan selaku wujud komitmen terhadap keberlanjutan serta
pemulihan reputasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniel. Baik, nomor 4. Apakah peran Dewan Direksi VW cukup efektif dalam mencegah pelanggaran etika? Kedudukan Dewan Direksi VW saat sebelum skandal teruji tidak efisien, Dewan kandas mengetahui serta menghindari penerapan manipulasi yang dicoba oleh manajemen serta teknisi. Minimnya pengawasan, budaya industri yang sangat berorientasi pada sasaran serta laba, dan lemahnya kontrol internal membuat pelanggaran etika dapat terjalin secara sistematik. Sesudah skandal, Dewan Direksi melaksanakan perombakan besar-besaran, tetapi ke depan butuh menguatkan tugas pengawasan, independensi, serta keberanian buat menentang keputusan manajemen yang tidak etis. Baik, nomor 5. Apa pembelajaran penting bagi manajer masa depan dalam menjaga integritas dan etika dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi. Manajer harus memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan atau regulator, konsumen atau investor adalah jujur, akurat, dan terbuka. Menyambungkan fakta penting atau manipulasi data, seperti yang dilakukan oleh VW dengan perangkat lunak divide device, akan merusak kepercayaan dan membawa konsekuensi hukum serta reputasi yang sangat besar. Selanjutnya, akuntabilitas dan pengawasan yang efektif, yaitu manajer harus memastikan adanya mekanisme pengawasan internal yang kuat, termasuk audit dan kontrol yang independen, serta bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil. Kegagalan VW dalam pengawasan internal memperpanjang skandal dan memperbesar dampaknya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilyas. Selanjutnya adalah kronologi utama dari atau penyebab utama dari skandal Volkswagen yang penerapan etika bisnis dan prinsip CBC. Pertama adalah skandal Volkswagen sendiri dikenal sebagai Dieselgate atau Dieselgate yang terjadi pada tahun 2015. Hal itu mengungkapkan bahwa Volkswagen dengan sengaja menanamkan perangkat lunak yang bernama Divide device dalam jutaan kendaraan yang mereka produksi. Perangkat ini dipasang dengan tujuan untuk memanipulasi secara utuh terhadap data pengujian emisi dari gas beracun, sehingga saat dilakukan pengujian ditunjukkan bahwa hasilnya aman dan memenuhi standar. Namun saat digunakan oleh konsumen dalam pemakaian sehari-hari, kendaraan tersebut mengeluarkan emisi gas nitrogen oksida, yang dimana hal itu adalah 40 kali lipat di atas yang seharusnya diizinkan. Ini merupakan sebuah kronologi yang mencerminkan upaya sistematis dari manajemen Volkswagen sendiri untuk melakukan penipuan terhadap regulator maupun konsumen demi mendapat keuntungan sebesar-besarnya dan dengan penjualan diesel yang mereka produksi sendiri. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih Ilyas dan Daniel telah menjelaskan. Jadi inti pembahasannya yaitu pada hasil penelitian International Council on Clean Transportation
Transportation atau ICTT dan West Virginia University mengungkapkan bahwa Volkswagen ilegal memasang perangkat lunak atau defeat device dalam mesin diesel mereka. Nah, perangkat ini tuh mendeteksi saat mobil diuji dan menurunkan emisi NOx. Namun saat digunakan di jalan, emisi jauh melebihi batas yang diinginkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, skala pelanggaran emisinya itu 4 kali lipat, yang seharusnya dari 0,18 gram per kilometer menjadi 0,85 gram per kilometer. Jadi hal ini tuh memicu pelanggaran keprihatinan karena polusi berlebih, karena polusi berlebih berpotensi merusak kesehatan publik dan lingkungan yang terdampak. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Ibrani. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kesimpulan pada analisis kasus ini. Yang kasus pertama itu, jadi kesimpulannya itu Volkswagen itu mencerminkan bagaimana sebuah ambisi perusahaan untuk mendominasinya pasar global dan memenuhi standar emisi ketat justru bisa mendorong mereka melakukan praktik yang manipulatif dan tidak etis. Dengan menggunakannya defeat device, perangkat lunak ilegal yang memanipulasi hasil uji emisi, Volkswagen berhasil menjual jutaan mobil diesel yang sebenarnya menghasilkan polusi jauh lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Akibatnya, perusahaan harus menghadapinya kerugian finansial, yaitu dengan denda miliaran dolar, terus kehilangan kepercayaan dari publik dan reputasi yang menurun, dan juga terkena tuntutan hukum dan penyelidikan global. Dan terakhir adanya dorongan untuk melakukan reformasi internal secara besar-besaran. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Ya, lanjut kok. Berhentiin dulu recordnya biar gampang.